Saudara-saudara, memang kadang-kadang mengingat masa lampau itu menyenangkan. Kalau memori kita kebetulan yang menyenangkan. Tetapi kalau kita pas memori kita masa lalu itu kurang menyenangkan, mengingat masa lampau itu bisa menimbulkan tangisan. Kenapa demikian, saudara? Karena masa lalu ini memang sesuatu yang sudah lewat, tetapi bekasnya masih ada sampai hari ini. Apa misalnya? Di antara Anda mungkin waktu kecil ada yang pernah jatuh, sehingga lutut Anda lecet. Dan lutut Anda itu bertahun-tahun masih tetap lecet sebagai bekas Anda jatuh. Tetapi kan Anda setelah jatuh, biasanya kemudian lalu ya tetap jalan. Pada waktu jalan kepleset, lecet, besoknya tetap jalan walaupun pincang-pincang. Naik sepeda motor, jatuh, selip, lecet lutut, lecet siku, lecet hidung, tetap besoknya naik sepeda motor. Betul itu? Loh, anak-anak betul tak? Betul. Kita tidak takut dengan pengalaman lecetnya lutut, lecetnya siku, dan lain sebagainya. Itu urusan fisik. Tapi urusan batin kadang bikin kita takut. Anda yang pernah lecet hatinya gara-gara cinta, kadang takut loh untuk mulai jatuh cinta lagi. Iya kan? Pernah ini? Pernah belum? Ini kan aneh. Kalau fisik lecet, jalan berani. Tetapi ketika hati yang lecet, hati itu sebetulnya dalam bahasa sehari-hari, karena hati kita kalau lecet ya sakit lever itu nanti. Ya sebetulnya maksudnya ya tentu perasaan, pikiran kita itu di dalam bahasa Dharma. Tapi saya menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau sakit hati, luka di hati, kadang kita mau mulai saja takut, trauma. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah satu sikap yang tidak bagus. Di dalam Dharma ini adalah sikap yang keliru karena akan menghentikan peningkatan kualitas batin kita. Coba kalau saudara sekarang bayangin, Anda berjalan kemudian kepleset, jatuh, luka, lalu mulai besok nggak mau jalan lagi. Bagaimana hasilnya? Anda tidak akan pernah bisa jalan selamanya. Naik sepeda motor, jatuh, lecet, terus tidak mau naik sepeda motor lagi, selamanya Anda tidak mendapat kemajuan. Tetapi jangan sebaliknya. Naik sepeda motor, jatuh, lecet, dulu kecepatan 40 bisa jatuh, mungkin kalau 80 nggak jatuh nih. Wah, ini dia. Itu di luar pembicaraan kita malam hari ini. Tetapi yang malam hari ini tentu kalau 40 jatuh, wah ini saya harus hati-hati lah. Tetap 40, tapi tetap saya lebih meningkatkan kehati-hatian. Tetapi dalam kehidupan kita, memori masa lampau kadang kita sulit sekali menghilangkan. Kalau yang happy, malam mau tidur bisa senyum-senyum sendiri. Aduh, senengnya hari ini tadi jadi gandeng. Aduh, digandeng mertua maksudnya. Karena sudah biasa ke mertua serius, sekarang kok mertua baik, gandeng mertua. Anda jangan berpikir yang ngeres-ngeres dulu. Ya, senang sekali. Rasanya tidur pun senyum. Pingin rasanya mengulang. Tetapi kalau itu ketakutan, sehingga kadang malam kita sulit tidur, waduh, mau mengulang lagi itu sulit. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di dalam Dharma itu, pada saat kita melihat kehidupan kita, pengalaman hidup kita ada kebahagiaan, sebetulnya tugas kita adalah mencari sebab. Kenapa saya tadi bisa digandeng mertua? Bukan hanya dengan senyum-senyum lalu sambil berbaring saja, tetapi mencari sebab. Kenapa saya bisa baik? Kenapa dia bisa menggandeng saya?
Kenapa dia bisa memperhatikan saya? Nah, kita cari sebab dan kita ulangi besok. Oh, saya tadi digandeng karena saya perhatian. Mertua sukanya apa sih? Roti, saya bawakan roti. Di sini ada roti terkenal ini, yang bentuknya kayak kapal. Roti apa itu ya? Roti kapal? Enggak, dulu saya soalnya tiap hari dikasih itu. Nah, saya tadi sudah waktu ada tes saya ngomong, ini apakah teh beras? Iya. Oh, ini khasnya di sini. Di mana saja di Indonesia saya keliling nggak pernah dapat kecuali di sini. Terus ada roti juga. Dulu biasanya belinya di depan. Kelemben, ya. Mana produsernya? Ini. Pokoknya dulu tiap hari saya dapat tuh pasti. Itu juga ciri khas, di mana-mana ndak ada itu, bentuknya kayak kapal empuk begitu. Wah, mertua saya senang begini, dibawakan, wah lalu digandeng. Nah, kalau begitu ini diulang lagi. Diulang lagi, dikondisikan, diingat-ingat kesukaannya mertua apa, kasih. Nah, ini kita mengulang kebahagiaan yang kita miliki. Anak-anak yang sekolah juga sama. Guru Anda suka apa? Nah, guru Anda suka misalnya kalau Anda belajar, wah, Anda harus belajar. Jangan, wah guru saya suka kalau saya rajin, lebih baik saya nggak usah rajin aja lah, biar nanti saya bisa tinggal kelas. Keliru. Ya, lebih baik Anda belajar supaya saya disukai. Gurunya suka rokok, ya nggak usah dikasih rokok, nanti ngambil rokok papahnya lagi. Ya, artinya kita memberi yang pantas, yang sesuai. Nah, pengalaman buruk ini yang lebih sulit. Di dalam Dharma, pengalaman buruk ini juga menjadi pelajaran. Bahwa kita mengingat, dulu saya mengalami jatuh, berarti sekarang saya perbaiki. Saya harus lebih hati-hati supaya saya tidak jatuh. Tapi kenyataannya, saudara, di dalam kehidupan kita, anak-anak misalnya yang sekolah, ulangan dapat 5, minggu depan ulangan pelajaran yang sama bisa 5 lagi. Kenapa? Karena tidak diperbaiki. Penyebab ulangan saya dapat 5 apa? Suka main PlayStation. Suka enggak anak-anak? Suka. Itu tidak diperbaiki, padahal mestinya kita loh, saya dapat 5 karena kemarin ngumpulkan angkanya di televisi, yaitu PlayStation. Ini tidak masuk rapot, ya kan? Walaupun nilainya puluhan ribu, ratusan ribu kan nggak masuk rapot tuh. Yang masuk rapot kan angka 5-nya. Nah, kalau begitu saya harus perbaiki. Jangan sampai kesalahan yang sama diulang, kesalahan yang sama diulang. Akhirnya kita tidak ada kemajuan. Dalam satu pepatah mengatakan, keledai pun tidak akan masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali. Tetapi manusia kadang mengulang kesalahan yang sama untuk berkali-kali. Sudah tahu temannya si A itu kalau pinjem duit nggak pernah kembaliin, tiap pinjem juga dikasih, tiap pinjem juga dikasih. Ya inilah keledai yang masuk berkali-kali ke lubang yang sama. Itu kalau hanya pinjam uang, itu hal yang sepele. Tetapi di dalam kehidupan kita, kehidupan berumah tangga, kehidupan antara orang tua dengan anak, berapa kali Anda mengalami pengulangan kesalahan yang sama? Apa buktinya? Pasangan hidup Anda atau orang tua Anda akan mengatakan, kamu itu loh, dari dulu loh, sudah saya beritahu, kenapa masih diulang-ulang? Pernah Anda ngomong gitu? Pernah? Yang Anda aja omong itu berarti kan mengulang kesalahan yang sama. Yang sama kan diulang terus toh? Jadi apa itu? Jadi apa anak-anak? Pernah anak-anak dikasih tahu papanya begitu?
Dari dulu dikasih tahu jangan main PlayStation terus, ulangannya jelek, tapi tetap diulang. Padahal tadi keledai nggak mungkin jatuh kan di lubang yang sama 2 kali. Lah kalau dari dulu kan berkali, berarti kan berkali-kali. Apa itu coba? Keledai cuma 2 kali loh. Nah berkali-kali kok. Tapi yang ngomong itu juga dengan pasangan hidupnya kadang juga diomeli begitu juga loh. Yang ngomong papahnya misalnya, mamahnya juga sering ngomong, kamu ya dari dulu judi nggak bikin kaya kok judi terus. Ini keledainya yang mana nih? Keledai teriak keledai. Yang bapaknya juga ngomong, kamu itu juga dari dulu sudah saya beritahu jangan suka gosipin orang. Lah kok gosip terus? Ini keledai teriak keledai semua ini. Super keledai ini sebetulnya. Kapan kita belajar? Kok selalu mengulang kesalahan yang sama? Ini sebetulnya bukan perilaku seorang umat Buddha. Karena seorang perilaku umat Buddha itu, kalau kita menyadari itu kesalahan, ibaratnya lecet di badan kita tadi, sebetulnya kita itu lalu memperbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki diri kita? Anda tidak perlu minta maaf banyak kepada pasangan hidup Anda. Anda tidak perlu minta maaf kepada orang tua Anda. Tetapi ketika Anda bersalah dan Anda mau bertekad memperbaiki, itu sebetulnya adalah minta maaf yang terbesar. Daripada kata maaf itu hanya menjadi bunga bibir di kala sadar. Kenapa saya katakan bunga bibir di kala sadar? Karena bunga bibir di kala tidak sadar itu kalau pagi hari. Ya, apa anak-anak kalau pagi hari bangun tidur, kok bibirku pinggirnya putih-putih, ini apa ya? Oh, itu bunga bibir di pagi hari akibat tidur semalam, liurnya keluar semua. Siapa itu yang suka begitu? Nah, tetapi kalau kita suka minta maaf ya, tapi diulang lagi, minta maaf ya, diulang lagi, minta maaf ya, diulang lagi. Itu bunga bibir di kala sadar. Hanya omongan yang nanti lama-lama tidak ada harganya karena kita sendiri tidak menghargai permintaan maaf itu. Hanya sekedar pantes-pantes, hanya sekedar untuk bahasa pergaulan, supaya saya tidak mendapatkan musuh. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apakah tugas kita seorang umat Buddha? Tugas kita seorang umat Buddha itu adalah selalu mengamati perilaku kita. Agama Buddha kelebihannya adalah mengendalikan pikiran. Kalau Anda melihat intisari ajaran Sang Buddha, apa itu anak-anak sekolah minggu, intisari agama Buddha? Apa? Jangan berbuat jahat. Perbanyaklah kejahatan. Perbanyak kejahatan bagaimana itu? Oh, kebajikan. Oh, saya pikir kejahatan. Jadi, tadi apa tadi? Hindari. Oh, janganlah berbuat jahat. Tambah kejahatan, kebajikan, sucikan pikiran. Ya. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan pikiran. Kalau jangan berbuat jahat dan tambah kebajikan, itu di semua pelajaran ada. Coba Anda pergi kemana-mana, tempat ibadah apapun juga, di sana tidak ada pelajaran yang mengatakan tambah kejahatan, kurangi kebajikan. Saya kira tidak ada. Ya kan? Semua tambah kebajikan, kurangi kejahatan. Tetapi menyucikan pikiran, ini khas agama Buddha. Artinya apa? Kita mencoba untuk membersihkan pikiran supaya kita bisa melihat batin kita sendiri. Hari ini saya sudah mengerjakan apa? Apakah kesalahan yang sudah aku lakukan hari ini? Apakah kebajikan yang sudah aku lakukan saat ini sampai malam hari ini? Nah, itu kita renungkan. Sebelum Anda istirahat,
Gunakanlah sedikit waktu untuk menyadari itu. Apa yang membuat hari ini saya tersenyum? Memaafkan orang, melepas makhluk, menolong orang menyeberang, memberi contekan kepada teman-teman. Keliru, yang terakhir ini keliru. Memberi contekan kepada teman bukan termasuk damadana itu, adamadana. Ya, sama dengan ada orang stres, aduh bagaimana ini saya pusing, usaha gagal, rumah tangga berantakan. Oh ini lo ada pisau. Lehermu cocok ini digorok pakai pisau ya, silakanlah lakukan sendirilah. Itu dana juga, Anda memberikan pisau itu dana juga, cuman itu adama dana. Jadi kalau adik-adik memberikan contekan itu adama dana, minta contekan itu adina dana, pencurian. Ya, jangan nomor 5 bagaimana ini? Nggak tahu, kalau nggak tahu nanti pulang nggak aku hantar lu. Nah, itu ngancam lagi. Nah, jadi kita sekarang merenungkan kalau malam itu apa sih yang sudah aku lakukan hari ini, kebajikan apa sih? Melepas makhluk dan sebagainya. Kalau begitu besok akan aku ulang lagi. Ketika ada semut yang menderita atau cicak kecepit pintu, jangan malah kasihan cicak kecepit pintu badannya, kita percepat sajalah prosesnya, kelahiran kembali kepalanya dicepitkan sekalian. Ya jangan begitulah. Ya kecepit pintu kita lepaskan. Masalah dia nanti mati atau hidup kan urusan karmanya masing-masing. Tapi jangan terus dipercepat seperti itu. Dengan alasan ini kan saya mendukung dia lahir di alam bahagia karena kecepitnya kan pintu wihara. Ya, tidak ada hubungannya lah itu. Ya, nah jadi kita lalu tadi saya melepaskan cicak, berarti ini kebajikan. Besok saya ulang lagi. Artinya apa? Mungkin ada binatang yang menderita, bukan terus ada cicak baik-baik saya cepet nanti saya lepaskan. Bukan. Ada binatang menderita yang lain, mungkin semut, mungkin apa, saya bebaskan. Saya akan bahagia karena saya mengulang kebajikan saya. Sebaliknya ketika saya ada yang membuat jengkel, mungkin kata-kata saya tadi memaki orang itu tidak bagus, atau mungkin saya gosipin orang, atau mungkin saya sembarangan ngomong, cobalah saya besok perbaiki. Nah jadi tiap malam kalau Anda bisa merenungkan seperti itu, maka kualitas perilaku Anda menjadi meningkat, menjadi baik, menambah baik, bertambah baik, terus bertambah baik. Sehingga akhirnya dalam 1 tahun Anda mengenal agama Buddha, katakanlah sekarang ini Cengbeng atau Waisak lah katakanlah, sampai dengan Waisak depan, kebajikan apa yang sudah saya tingkatkan? Keburukan apa yang sudah saya hindari? Itu adalah evaluasi di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha. Jangan sebagai seorang umat Buddha 1 tahun, yang hafal hanya paritanya, yang hitam hanya lututnya, tetapi perilakunya jelek. Kenapa hitam lututnya? Ya karena maskara terus lama-lama kan hitam lututnya. Ya, kalau hanya itu saja itu hanya tradisi. Anda parita biru boleh hafal, Anda mungkin paritanya bisa lebih hafal dari para biku, tetapi selama kelakuan Anda yang dulu pemarah masih tetap pemarah, yang dulu pendendam masih tetap pendendam, maka Anda belum umat Buddha. Kalau yang dulu pemarah sekarang lebih pemarah, yang dulu pendendam lebih pendendam, itu juga keliru. Yang benar adalah dulu pemarah, sekarang pemaaf. Dulu pendendam, sekarang sudah tidak mau lagi menyimpan dendam. Itu berarti Anda sudah menjadi umat Buddha yang memahami bahwa saya harus belajar dari kesalahan. Ibaratnya orang jatuh dari sepeda motor, bukan berhenti naik sepeda motor, tapi lebih hati-hati mengendarai motor. Ketika saya melakukan kesalahan, bukan lalu saya berhenti, saya tidak mau bergaul lagi dengan orang daripada saya salah ngomong. Tidak.
Tetapi saya lebih hati-hati mengendalikan ucapan, lebih hati-hati mengendalikan perilaku, sehingga akhirnya saya bergaul kemanapun saya pergi, saya akan lebih meningkat. Setiap Waisak kalau Anda mau renungkan, cobalah apakah sudah ada peningkatan kualitas diri saya. Pemilihan agama sesungguhnya adalah karena kecocokan. Kita memilih agama A, dalam hal ini agama Buddha, bukan karena agama yang lain keliru, tetapi yang lain kita tidak cocok. Cocok itu bagaimana? Bukan saya cocok agama Buddha karena kalau parita atau kalau kebaktian membaca parita, suatu bahasa yang sulit, saya senang belajar bahasanya. Bukan. Cocok itu bukan di situ. Agama adalah perubahan perilaku. Ketika Anda mengikuti agama Buddha dan Anda berubah, maka itulah Anda cocok dengan agama Buddha. Nah, tetapi ada orang mengatakan, wah, ini setelah ikut agama Buddha kok jadi ekstrim. Atau di dalam bahasa tetangga menjadi teroris. Sebetulnya yang salah bukan agamanya. Kalau ada orang mengatakan mengaitkan teror dengan agama, itu keliru. Karena semua orang punya watak teroris. Apa buktinya? Anda sedang mau tidur, ada nyamuk di kamar Anda. Nging. Nah, itu watak terorisnya. Buka lampu, langsung lihat kemana saja, kejar, bunuh, hajar. Itu teroris sebetulnya. Ya kan? Kita semua punya watak teroris. Nah, naik mobil, atau naik sepeda motor, atau berjalan kaki, begitu disalib, marah-marah, sambil nyumpah-nyumpah. Itu kalau kita dipersenjatai bom, mungkin mobilnya langsung dilempar bom. Cuman untung kita tidak punya bom, jadi teroris kita cuma nyumpah-nyumpah aja. Bomnya karena buruk kita sendiri. Awas lu ya, sok lu ya, sudah. Ya kan? Begitu kan? Nah, jadi watak teroris itu milik kita bersama. Kita sebagai seorang umat Buddha, kita harus menghindari. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Nging, jangan karena marah dan benci bunuh saja. Tangkap pakai gelas, buang keluar. Nah, kan bisa. Kalau plafonnya rendah. Kalau plafonnya tinggi ya kita nggak bisa pakai gelas, ya pakai obat nyamuk yang elektrik kan juga bisa. Nah, jadi pemilihan agama adalah karena kecocokan. Yang disebut kecocokan adalah ketika kita bisa berubah wataknya. Semua agama juga begitu. Ya, oleh karena itu tidak ada agama yang salah. Yang salah adalah perilaku kita, sikap kita menghadapi agama itu. Di dalam Dhamma, di dalam Alaggadupama Sutta dikatakan, Sang Buddha menyatakan bahwa kalau seseorang memegang Dhamma itu secara salah, maka dia ibarat ular yang akan menggigit sendiri. Kadang-kadang kita mengambil jalan yang keliru dengan agama Buddha, menganggap bahwa ini mesti begini, harus begitu. Padahal sebetulnya Dharma sangat luas, sangat fleksibel, sangat mudah untuk difahami dan mudah untuk digunakan dalam pergaulan kemanapun juga. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan kita menjadi teroris, jangan kita menjadi orang yang kaku dan salah di dalam memahami Dharma, karena sesungguhnya Dharma sangat luas sekali. Kalau Dharma ini tidak luas, Sang Buddha tidak akan bertahan 45 tahun mengajar di kalangan yang bukan Buddhis. Ada 6 pertapa yang lainnya di kalangan raja-raja, karena sesungguhnya Sang Buddha inilah guru agama yang paling lama mengajar, 45 tahun. Karena itu jangan umat Buddha malah menjadi Buddha junior yang lebih galak, yang kadang-kadang melebihi Sang Buddha sendiri. Nah, ini tentu keliru. Oleh karena itu saudara-saudara, cobalah kita renungkan setiap tahun sekali. Apakah saya sudah berubah menjadi lebih baik, lebih pemaaf, lebih hati-hati, lebih sadar, selalu sadar di dalam berjalan, berdiri, berbaring,
Terus saya selalu sadar, kalau kita sudah bisa begitu, maka Anda benar mengikuti ajaran Sang Buddha. Anda telah mendapatkan manfaat ajaran Sang Buddha. Dan di dalam Dhamma dikatakan, mereka yang melaksanakan Dharma akan mendapatkan kebahagiaan. Dharma bukan hanya dihafal, kebaktian bukan hanya menjadi tradisi rutin setiap seminggu sekali, tetapi sesungguhnya kita harus kembali kepada diri sendiri. Apakah saya sudah melaksanakan ajaran Sang Buddha? Apakah saya sudah mendapatkan manfaat di dalam Dharma? Kalau Anda sudah merasakan manfaat, terus cari sebabnya, tingkatkan. Kalau Anda selalu mengalami kerugian di dalam Dharma, cari sebabnya, perbaiki, sehingga akhirnya Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Dan akhirnya umat Buddha di sini, khususnya di Batu Riti, akan memperoleh manfaat adanya wihara ini, adanya pembabaran Dharma di sini, dan manfaat Anda sebagai seorang umat Buddha. Semoga dengan kekuatan Dharma yang Anda miliki akan mendorong semangat Anda untuk melaksanakan ajaran Sang Buddha, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.